Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih membahas dialog Ustadz Salman Ali dengan Ustadz Nur Derus di dalam pembahasan hadis jariyah, hadis budak wanita yang ditanya oleh Nabi Muhammad SAW tentang Aina Allah, di mana Allah. Kemudian budak wanita tersebut menjawab fis sama, di atas langit. Dan sebelum kita memberikan komentar, mengomentari atau memberikan reaction, kita simak dulu video dialognya ya. Kita simak videonya. Seterusnya, kalau kita nak masuk hujah akal, tadi Ustaz Nadrul kita tak boleh terima kalau orang kata Asy'ariyah menyembah Tuhan yang tak ada. Begitu juga kalau kami tak boleh terima orang buat main dengan akidah kami. Kamu sembah apa? Tuhan tengah-tengah, tembus Tuhan pergi ke Kaabah. Kami pun tak boleh terima penghinaan begitu. Seriously, friendly talking, we don't accept that. That is crossing the line of friendship. Saya terpaksa bertegas dalam bab ni. Kita berhati-hati jaga perkataan kita. Kita hentam aswaja, kita tak hentam Asy'ariyah. Kita menerima Asy'ariyah dalam dakapan Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi kawan-kawan kita buat kenyataan seperti tidak menghormati kita. Tembus Tuhan sampai ke Kaabah untuk buat main-main. Sedangkan ini bukan perkataan Nabi SAW. Hadis orang yang sedang solat, fa innahu yunaji rabbahu au fa inna rabbahu qibala wajhihi. Ini hadis yang sama tentang Nabi masuk masjid, Nabi nampak ada orang ludah, Nabi lap tu ataupun Nabi suruh seorang hamba perempuan lap, dan Nabi sebutkan hadis ini. Diriwayatkan oleh Anas, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, oleh Aisyah, oleh Abu Hurairah, oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga oleh Jabir bin Abdullah. 6 orang riwayat. Hanya seorang sahaja, iaitu Humaid At-Tawil, yang meriwayatkan daripada Anas bin Malik, mengatakan dengan lafaz fa innahu yunaji rabbahu au fa inna rabbahu bainahu wa bainal Ka'bah. Ketika itu dia sedang berhadapan dengan Tuhannya, menyeru Tuhannya, ataupun Tuhannya berada di hadapannya dan di antara dia dan juga Kaabah. Ini perkataan siapa? Humaid At-Tawil. How do you know perkataan Humaid At-Tawil? Sebab ini hadis yang sama diriwayatkan oleh 6 sahabat. Daripada Anas bin Malik ada 2 orang, Sabit dan juga Humaid. Sabit juga ikut lafaz yang lain. Humaid sahaja yang kata di antara Kaabah dan juga kamu ada Tuhanmu. Ini perkataan Humaid, bukan perkataan Nabi. Tapi ada sahabat kita buat main perkataan ni. Oh, itu kamu tak boleh jawab persoalan ni. Apakah kamu terima Tuhan, tembus Tuhan kemudian sampai ke Kaabah? Kami pun tak boleh terima main-main macam ni. Fair game. Kalau dikatakan percanggahan, kononnya ini bercanggah dengan Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia 2/3 malam dengan Allah di atas arash, selalu dibangkitkan. Kamu tak boleh jawab. Kamu tak boleh jawab persoalan ini yang dibangkitkan oleh ramai orang. Kamu sama seperti Kristian yang tak boleh jawab. Perkataan ini kita tak guna untuk Asy'ariyah. Ya, kita guna untuk aswaja. Tapi kita tidak menyerang dengan Asy'ariyah dengan seramam begitu. To be fair. Beriman bahawa Allah di atas arash, Allah tinggi di atas semua makhluknya. Okey? Dalam masa yang sama beriman bahawa Allah turun ke langit dunia 2/3 malam. Dan berkata, siapa yang minta aku bagi kat kamu. Siapa yang minta ampun, aku ampunkan kamu. Pada kami, itu bukan contradiction. Sebab Allah bukan jisim yang macam kita, yang terikat dengan jisim. Turun mesti meninggalkan ulunya. Tak. Pada kami itu bukan contradiction. Pada kami itu adalah beyond comprehension. Akal tak boleh fikir bagaimana, tapi itu bukan contradiction. Okey. Beriman bahawa Allah bukan di dalam, bukan di luar, bukan bersentuh, bukan berpisah. Pada kamu itu beyond comprehension juga. Tak boleh dijelaskan, but not contradiction. Jadi apa beza? Pada kepercayaan salaf ada benda yang akal tak boleh terangkan, tapi kami kata itu bukan percanggahan. Pada kepercayaan Asy'ariyah pula ada benda yang akal tak boleh terangkan, tapi mereka kata itu bukan percanggahan. Akhirnya ini perbezaan. Apabila perbezaan ini, bezanya apa? Bezanya kami akan tetap mengikut apa yang disebut di dalam nas, mengikut apa yang difahami oleh orang pada ketika nas itu diturunkan. Itu bezanya. Konteks nas menyebutkan Allah Ta'ala tinggi di atas arash, kami katakan Allah tinggi di atas arash. Dan juga konteks nas menyebutkan yanzilu rabbuka tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunia, Allah turun ke langit dunia. Apakah Allah meninggalkan arash? Tidak. Apakah Allah pada ketika itu bergerak? Kami tak sebut itu, tidak ada dalam nas. Kami beriman dengan apa yang disebutkan di dalam nas. Dan kami tak kata itu contradiction, sebagaimana sahabat-sahabat kita Asy'ariyah juga tak kata contradiction Allah di dalam dan di luar. Jangan ambil hujah, ada orang hentam kami. Ya, ada orang hentam kamu dan ada orang hentam kami, tapi kita tak boleh ubah orang lain. Kita boleh ubah diri kita di dalam menghormati mazhab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya akidah Ahlus Sunnah itu sangat mudah untuk difahami. Kita meyakini dan menetapkan asma dan sifat Allah sesuai dengan zahir nas yang ada, tanpa takwil, tanpa takyif, tanpa tasbih, dan tanpa ta'til. Kita menyerahkan maknanya secara hakiki
kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya saja memang ada orang-orang yang tanpa memahami penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka langsung memvonis bahwasanya orang-orang yang menetapkan nama dan sifat Allah sesuai zahir nas, maka mereka adalah orang-orang atau kelompok yang mujassimah, berakidah mujassimah, menjisimkan Allah, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Naudzubillah min dzalik. Padahal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat jauh dari akidah mujassimah, dari keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu seperti makhluknya. Justru yang menentang itulah yang tanpa disadari sudah menjisimkan Allah ketika mereka membaca nama dan sifat Allah secara zahir nas yang ada. Kita lihatlah video-video orang-orang yang mengaku sebagai Asy'ariyah. Bagaimana mereka mengomentari orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah ada di atas arsy, mereka mengatakan bahwa Ahlus Sunnah ini mengatakan Allah duduk di atas arsy. Mereka katakan bahwasanya Allah itu berarti butuh kepada arsy. Kemudian mereka mengatakan kalau Allah turun ke langit dunia, secara pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka katakan berarti arsy Allah itu ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Arsy-nya kosong ketika ditinggal turun ke langit dunia. Padahal tidak ada seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini seperti itu, yang mengatakan seperti itu. Bahkan untuk meyakinkan mereka yang beranggapan seperti itu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai membuatkan analogi-analogi untuk memahamkan kepada mereka orang-orang Asy'ariyah, kepada kelompok Asy'ariyah yang gagal faham. Semisal Ustadz Abu Haidar As-Sundawi, beliau sampai membuatkan analogi untuk membuka pemikiran-pemikiran, untuk membuka syubhat-syubhat yang ada pada orang-orang Asy'ariyah. Bahwasanya tidak harus ketika Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy kemudian dikatakan Allah butuh kepada arsy. Tidak harus ketika Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy maka Allah lebih kecil daripada arsy atau arsy itu lebih kecil daripada Allah. Beliau Ustadz Abu Haidar As-Sundawi membuat analogi. Langit itu berada di atas bumi. Awan itu berada di atas bumi, tapi langit dan awan itu sama sekali tidak butuh dengan bumi. Kemudian langit di atas bumi, tapi langit itu lebih besar dari bumi. Begitu juga langit tidak butuh sama sekali kepada bumi, meskipun berada di atas bumi. Kita lihat langit tidak ada tiangnya, tapi ada di atas bumi. Dan lebih besar dari bumi. Dan itu gambaran makhluk. Makhluk saja bisa seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, Allah lebih dari segala sesuatu tersebut. Dan ilmu kita ini hanya sedikit. Dan mengimani Allah di atas arsy tidak sedikit pun bertentangan dengan manhaj Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka meyakini Allah di atas arsy. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mudah, tinggal mengikuti apa yang diucapkan oleh Al-Quran dan hadis tanpa memalingkan maknanya, tanpa menyerupakan dengan sesuatu, tanpa menanyakan bagaimananya, dan tidak menolak apa yang telah diucapkan oleh Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau karena takwil ini syubhat tidak kufur. Makanya para ulama tidak mengkafirkan kalangan Asy'ariyah dan Mu'tazilah dan kelompok lain yang mentakwil ayat-ayat tentang asma dan sifat Allah. Kalau Allah istiwa di atas arsy, apakah maknanya Allah menempati arsy? Tidak, kita sudah terangkan ya. Tidak berarti menempati arsy. Seperti awan itu berada di atas bumi. Apakah awan itu menempati bumi?
Tidak. Lampu itu tergantung di atas lantai. Apakah lampu itu menempati lantai? Sama sekali tidak. Kenapa? Kalau sesuatu yang berada di atas yang lain difahami menempati. Kan tidak selalu. Akal mana yang memahami kayak gitu? Allah istiwa di atas arsy. Apakah menempati arsy? Enggak. Apakah butuh arsy? Enggak. Allah itu bainun min khalqi. Allah itu terpisah dari makhluknya. Tidak nempel di arsy. Tidak menempati arsy. Tidak membutuhkan arsy. Hanya menjelaskan keberadaan Allah di atas arsy. Lalu kenapa difahami menempati? Dari mana? Kalimat mana yang disebut menempati tersebut? Atap itu berada di atas kepala kita. Apakah atap itu nempel di atas kepala di kepala kita, menempati kepala kita? Tidak atuhnya. Apakah atap itu membutuhkan kepala kita? Kalau kepala kita nggak ada dia runtuh? Tidak ya. Lalu kenapa kalau umpamanya Allah di atas arsy difahami menempati arsy, butuh arsy? Dari mana itu? Logika mana yang dipakai? Wajib kita meyakini Allah di atas arsy, tidak menempati arsy, tidak menempel di arsy, tidak membutuhkan arsy. Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin. Kalau istiwanya Allah di atas arsy karena dianggap serupa dengan makhluk, kenapa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar tidak diingkari? Karena makhluk mendengar dan melihat tidak mendengar dan melihat. Kalau sama dong dengan makhluk, kenapa tidak diingkari itu? Karena mengingkarinya menyebabkan dia terjerumus ke dalam pemahaman yang lebih buruk. Kalau begitu Allah tidak melihat. Lalu apakah Allah buta? Apakah kalau buta itu tidak menyerupai makhluk? Ada nggak makhluk yang buta? Banyak, lebih buruk daripada yang melihat. Wajib diyakini Allah melihat, Allah mendengar, tapi laisa kamitslihi syai'un. Cara melihat Allah, cara melihatnya, cara mendengar Allah jauh berbeda dengan makhluknya. Istiwa Allah istiwa di atas arsy, manusia atau makhluk lain istiwa juga di atas yang lain. Allah menyatakan kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih. Para sahabat itu ibarat sebatang tunas, sebuah tunas yang mengeluarkan batang, ya, lalu mengokoh nguat, fastawa ala suqih, batang itu istiwa di atas pangkalnya. Batang pohon istiwa tegak. Allah istiwa di atas arsy. Sama nggak istiwanya? Beda. Istiwanya batang pohon di atas akarnya kita tahu begitu. Istiwanya Allah gimana? Laisa kamitslihi syai'un, nggak ada yang menyerupai di kalangan makhluknya, ya. Jadi kenapa harus mengingkari keberadaan Allah di atas arsy? Para Allah menerangkan begitu. Terus ditakwil istaula, itu tambah parah. Yang dimaksud dengan istawa di sana menguasai arsy. Ada enggak pernyataan Allah istiwa di atas bumi? Tidak ada. Kalau begitu apakah bumi tidak dikuasai oleh Allah? Kenapa hanya arsy? Para Allah itu menguasai seluruhnya, itu pertama. Kedua, istaula itu adalah menguasai padahal sebelumnya tidak menguasai. Sesuatu itu dikuasai oleh pihak lain, lalu kita serbu, kita rebut, kita kuasai, itu istaula. Maka kalau istawa di sana diartikan istaula, itu mengurangi kekuasaan. Karena sebelumnya mungkin arsy dikuasai pihak lain. Siapa? Lalu direbut oleh Allah, lalu Allah kuasai, itu istaula maknanya. Jadi semakin ditakwil semakin ngaco pemahamannya, semakin jauh menyimpang keyakinannya, ya. Nah, tapi itu karena sekali lagi takwil, karena syubhat, bukan karena mengingkari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengingkari ayat Allah tentang
istiwanya Allah, tapi mentakwil. Tidak keluar dari Islam, tidak kufur, hanya terjerumus dalam penyimpangan di bidang akidah. Wallahu a'lam bishawab.